bahwa kita ini kan sedang memperjuangkan yang diperjuangkan oleh hampir semua orang di belahan dunia ini. Apa yang kita perjuangkan? Keadilan. Kita sedang memperjuangkan yang semua orang, semua manusia perjuangkan. Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan keadilan, perjuangan buruh adalah perjuangan keadilan. Dan sekarang kita sedang merasa ditidakadilkan. Dan kita akan berjuang betul sekuat-kuatnya dan segala macam cara dan segala macam kekuatan kita miliki untuk mendapatkan keadilan itu. Kenapa kita katakan kita sedang memperjuangkan keadilan? Mungkin Pak Jamin Ginting bisa koreksi. Boleh tidak kemudian KPK mengusut, menyidik kasus ini? Menurut Undang-Undang 2019 pasal 11. Setahu saya tidak bisa. Kenapa? Lah, di bawah 1 miliar tidak ada kerugian negara. Pasal itu jelas sekali. Oke, biar tidak salah, maksudnya kita baca sama-sama saja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf E KPK baru ya? Iya. Pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan atau penyelenggara negara dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Ada batasnya. Ada batas pertamanya adalah ada kerugian negara. Dalam kasus ini ada nggak kerugian negaranya? Kedua, di atas 1 miliar. Angkanya berapa? Artinya problem pertama yang disampaikan oleh Pak Jamin Ginting tadi tentang penempatan pasal yang tidak tepat. Kedua, ada pasal lain juga yang tidak tepat. Gitu loh. Nah, dan dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa kalau dia di bawah 1 miliar, KPK wajib, betul, menyerahkan kasus itu pada kepolisian. Nah ini artinya banyak yang nggak fair gitu loh. Jadi apa yang kita perjuangkan? Ya keadilan itu, kita mau semua diperlakukan adil saja. Nah kemudian dari kasus Harun Masiku, ini kita perlu baca sama-sama dan teman-teman mahasiswa perlu membacanya ya. Biar saya sampaikan. Ini keputusan Mahkamah Agung. Poin kedua, bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut, pemerintah KPU wajib konsisten menyimak pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, putusan Mahkamah Agung. Putusan apa? Penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia. Kewenangannya diserahkan kepada kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Dalam konteks ini jelas ya. Penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia. Itu fatwa MA ya? Ya, pertama keputusan. Fatwa MA itu mengingatkan agar KPU menjalankan keputusan itu. Penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia. Kewenangannya diserahkan kepada siapa? Pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Siapa yang menilai? Partai politik. Kemana suara orang yang meninggal ini? Diberikan pada pimpinan partai politik untuk serahkan pada siapapun. Nah, ini putusan MA tidak dilaksanakan, lalu kita minta fatwa MA. Maksud putusanmu apa sih? Dijelaskan. Itu loh. Lalu tiba-tiba karena dasar inilah kemudian diberikan pada Harun Masiku. Siapapun boleh. Jadi suara yang meninggal ini diberikan pada partai politik, dia boleh kasih sama siapa aja. Pada nomor 2 boleh, nomor 3 boleh, nomor 4 boleh. Apakah itu kata partai? Bukan. Itu kata MA. Kata Mahkamah Tapi Agung. itu tidak menghilangkan dugaan suapnya Bang Adian. Bukan, satu persatu. Ada dugaan suap yang mengalir ke mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ada satu persatu kita bahas. Ada ketidaktepatan pelaksanaan pasal obstruction of justice. Itu sudah dijelaskan. Kasus ini tidak ada unsur kerugian negara. Unsurnya tidak tidak di atas 1 miliar. Ayat 4 katakan kalau situasi kasusnya begitu serahkan pada polisi, bukan KPK yang mengusut. Sudah 2 pasal. Kita mundur balik lagi. Kenapa terjadi itu? Karena keputusan Mahkamah Agung. Kita nggak ngerti maksud putusannya. Kita tanya sama Mahkamah Agung. Keluarlah fatwa untuk meminta KPU menjalankan putusan itu. Lalu kita jalankan. Kemudian tidak dijalankan oleh KPU. Ini peristiwa yang banyak terjadi. Banyak banget putusan Mahkamah Agung nggak bisa dieksekusi. Bang Adian, karena sekali nggak bisa dieksekusi, yang memohon
kemudian bayar untuk Ya. eksekusi. Nah itu dia, itu pokok persoalannya tuh, ada dugaan uang suap itu mengalir dari sekjen Anda. Itulah kemudian muncul menjadi kasus ini, dugaan Itu suap. yang kemudian harus dibuktikan. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, luar biasa sekali tadi bagaimana penyampaian dari Bung Adian Apitupulu, ya, aktivis 98 dan juga salah satu politisi senior di PDI Perjuangan. Nah, tentu terkait kasus Harun Masiku yang melibatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto yang memang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kemudian nampaknya ada hal yang mungkin publik bertanya-tanya. Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka, kenapa tidak ditahan gitu ya? Padahal sudah beberapa kali dipanggil setelah jadi tersangka seperti itu. Apakah ini ada lobby-lobby politik dari Bu Mega atau dari PDIP kepada pemerintahan Pak Prabowo Subianto, atau bisa jadi PD Perjuangan bakal bergabung di pemerintahan Presiden Prabowo? Nah, nanti kita akan lihat ke depannya seperti apa. Nah, memang kalau kita melihat KPK ini sekarang menjadi sangat sorotan karena melihat bagaimana situasi yang terjadi pada bangsa ini, sebetulnya banyak para koruptor, mafia, dan seterusnya. Dan bahkan banyak orang-orang yang terindikasi korupsi besar-besaran, tetapi KPK nampaknya seakan tuli dan buta. Dan itu banyak sekali komentar-komentar yang saya baca, beberapa video-video yang saya upload di channel ini, dan lalu kemudian bagaimana masyarakat Indonesia dalam menilai situasi ini. Benarkah KPK dijadikan sebagai alat politik untuk kepentingan tertentu? Atau benarkah KPK bekerja tebang pilih? Atau teman-teman bisa berpikir bahwa KPK ini harus dibubarkan dan digantikan oleh KPK yang baru atau orang-orangnya seperti itu. Nah, jelas memang kita melihat perseteruan antara Bu Mega dan Pak Jokowi atau Jokowi kepada PDIP kian memanas ya, sampai saat ini terus menjadi bahan perbincangan dan perdebatan. Nah, lalu kemudian kalau saya melihat di sini adanya penyampaian dari teman-teman kita di komentar pada video ini, saya coba melihat dari Triyono aja. Hasto, kamu itu bukan perjuangan. Uang membela pasien HN kok dibilang perjuangan? Oh alah. Ya ini kan ya sekjen PDIP, sekjen gitu ya. Ya pasti kerja beliau ya sesuai apa yang ditugaskan gitu ya. Memang kalau tadi kita mendengarkan penyampaian dari Bung Adian ya mengenai fatwa MA yang sudah diberikan putusan tetapi tidak dijalankan oleh KPU dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tadi juga sempat disebut ada pasal-pasal yang memang di bawah 1 miliar yang harusnya tidak KPK yang menangani dan bisa diberikan ke polisian untuk menangani hal tersebut. Apalagi jelas kita melihat kasus Harun Masiku, kasus suap, tidak merugikan rakyat dan bukan membawa kabur uang negara. Nah, lalu saya lihat dari Supensi, tangkap Hasto jika ada bukti, hukum jangan permainkan. Nah, kalau ada memang benar bersalah ya kita juga setuju ditangkap saja, nggak jadi masalah sebetulnya. Karena bagaimanapun keadilan harus ditegakkan. Tetapi memang pada segmen ini PDIP hanya menuntut keadilan. Kenapa harus Hasto terus-menerus yang menjadi sasaran KPK? Kenapa tidak kasus yang lain yang memang notabene-nya merugikan negara seperti itu? Dan ini kan yang menjadi perjuangan ya, perjuangan setiap orang, yaitu menuntut keadilan seperti itu. Nah, kami rakyat tidak elok melihatnya dan mendengarnya. Tolong ya penegak hukum jangan cuman maling telur dan singkong saja. Hukum tajam. Mohon ya penegak hukum. Nah, lalu betul apa yang dikatakan oleh seorang Gus Dur yang bikin merah kuping anak kebo abang.
Megawati Soekarno Putri orang yang paling doyan menyelesaikan masalah dengan cara politik, bukan hukum. Megawati Soekarno Putri orang yang suka melakukan intrik politik dan kekuasaan, seperti pernyataan saudaranya sendiri yang berlawan politik dengan dia, yaitu Rahmawati. Orang-orang model gini sangat berbahaya kalau sampai memegang kekuasaan. Kalau diadakan hukum mati pada orang yang korupsi 90% rakyat Indonesia setuju, dan pada yang 10% keluarga koruptor. Ya, kalau berbicara koruptor banyak sekali teman-teman beredar di negara kita, di Indonesia gitu ya. Kenapa sih nggak bisa dituntaskan, diselesaikan ya, biar kita aman-aman aja gitu ya. Biar keuangan negara itu bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa ada koruptor semacam ini. Ya, kalau misalkan seperti koruptor kelas kakap gitu ya, yang korupsinya besar-besaran, ya janganlah diberikan hukuman ringan. Ya kalau boleh, ya nggak masalah dihukum mati kek, dimiskinkan kek, dicampakkan kata kemana, kita setuju-setuju aja ya sebagai rakyat gitu ya. Saya yakin Anda juga setuju. Kalau Anda nggak setuju, ya mungkin Anda bagian daripada koruptor itu, gitu ya. Lalu kemudian untuk bangsa negara endorse Hasto ini keluar-keluarnya didengar rakyat Indonesia. Eh, Lalu banyak sekali ya, agak ruwet itu bacanya. Pak, karena memang berjuang Indonesia, ya mendirikan negara, Hasto bisa apa? Kamu Hasto, kamu itu belum berjuang apa-apa, ya perjuanganmu untuk PDIP khas. Hasto belum selesai. Kenapa kalau nggak ada kasus, ya HP-nya suruh rendam air, harusnya dikasih aja pada KPK. KPK kandangkan si penerima suap dan menghalangi penyidikan. Saya dan kelompok di Medan Sumut nampaknya KPK cakapnya sudah mulai omong-omong, mulai tidak dapat dipercaya lagi. Mana dua orang saksi yang katanya akan hadir hari ini 21 Januari 2025? Tolong jangan bohongi kami rakyat NKRI dan ingat, jaga kepercayaan rakyat yang menggajimu dari APBN. Tunjukkan kejujuran dan keberanianmu dengan dasar hukum, dengan mutu, tidak ada yang kebal dengan hukum. Begitu kan? Jangan kecewakan kami, wes Muslim Medan Sumut. Hasto Kristianto harus dipenjara. Ini negara hukum, bukan omon-omon ya. Adian ini bawa-bawa semua orang di dunia ini berjuang demi keadilan untuk kasus Pak Hasto. Ingat Bung Adian, di situ ada kasus dugaan suap. Banyak lagi anggota-anggota kalian yang juga diduga main suapan. Sekarang mau minta keadilan juga bawa-bawa orang seluruh dunia lagi. Ya ini pendapat Anda gitu ya, luar biasa. Hasto tak jadi ditahan, mari rakyat Indonesia tertawa bersama-sama. Hahaha. Hasto dan elit PDIP ini sudah tahu kalau nantinya ditangkap KPK. Oleh sebab itu, para elit PDIP ini memframing Pak Jokowi sehingga pada waktu Hasto dan elit PDIP menjadi tersangka, ada yang disalahkan yaitu Pak Jokowi sehingga muncul politisasi dan fitnah spanduk-spanduk untuk pengalihan isu. Jadi banyak sekali ya pendapat-pendapat teman-teman kita di komentar ini, dan ini menjadi sebuah pemikiran yang baik dan sebagai sudut pandang dari masyarakat Indonesia melalui komentar-komentar yang kerap sering kita sebut sebagai netizen gitu ya. Bagaimana mereka menyoroti, menilai situasi yang terjadi pada kasus ini. Dan memang bagi saya pribadi sebetulnya sekecil apapun masalahnya ya harus diselesaikan dan dituntaskan. Tetapi ada faktor-faktor yang mungkin menjadi penilaian bagi banyak rakyat Indonesia, ya mungkin nggak semua tapi banyak gitu ya. KPK ini adalah sebuah lembaga besar yang harusnya juga memproses, mengungkit, menyelidiki, menangkap, dan seterusnya masalah kasus-kasus besar yang merugikan negara. Korupsi, ya korupsi. Ya KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah lalu kemudian ada juga tadi pasal yang dibacakan, yang setidaknya di atas 1 miliar baru KPK seperti itu. Baru itu disebut sebagai merugikan negara. Apalagi kasus Harun Masiku hanya suap
saja, bukan hanya sebetulnya, tetapi ya karena tadi di bawah 1 miliar ya KPK nggak haruslah ngambil ahli itu, kepolisian kan juga boleh dan bisa juga seperti itu. Dan pentingnya masyarakat Indonesia ya bagaimana pandangan-pandangan mereka yang sering sekali saya dengar dan saya baca, KPK ini dijadikan sebagai alat politiknya Mulyono dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang kasus ini dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Nah, untuk fakta dan itu realita aja kita nggak terlalu bisa membenarkan dan memastikan. Lah, biarlah rakyat yang menilai. Saya rasa masyarakat sudah cerdas. Tapi bagaimanapun ya kita harus melihat bagaimana ucapan, bagaimana secara logika dan nalar akal sehat kita dalam berpikir, penyampaian siapa yang tepat dan siapa yang kurang tepat atau yang sama sekali tidak tepat. Yaitu nanti bisa Anda simpulkan dalam pemikiran kita masing-masing. Dan mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video kita kali ini. Ya, sebagai tambahan dari saya, dan saya harap teman-teman juga memberikan pikiran Anda, pandangan Anda terkait hal ini, agar nanti kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.